Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kemarin, sebelum mereka menuju arena duel jiwa, Yu Hao telah menggali koin emas yang dilemparkan oleh Su Sanxi ke stannya. Setibanya di ruang makan, Yu Hao dan Wang Dong merasa sedikit kaya dan mengesankan. Mereka makan mewah kali ini, haha. Sejak tiba di akademi, Yu Hao yang murung penuh kebencian perlahan menjadi ceria. Kini, ia punya teman bahkan seorang kakak dan guru. Setelah kenyang, Wang Dong mengajak Yu Hao untuk berjalan-jalan ke Danau Sigot. Ia juga perlu bersantai. Yu Hao terlalu disibukkan dengan kultivasi. Mereka tiba. Ombak berkilau dengan air sejernih kristal disajikan di mata mereka. Hembusan angin segar menerpa. Meskipun Danau Sigot adalah danau buatan manusia, airnya sangat jernih serta memiliki pemandangan yang indah. Rasa takjub muncul di dalam hati mereka. Mereka berdua mulai meregangkan tubuh melepaskan penat. Danau Sigot bahkan lebih besar dari bangunan akademi luar. Ada kabut di ujung danau. Dengan evolusi mata setan ungu, Yu Hao bisa samar-samar melihat rumah-rumah di ujung danau. Mungkin saja itu yang disebut akademi dalam, inti dari akademi Shrek. Yu Hao terbayang seberapa kuat murid-murid di akademi dalam. Dalam pandangannya ke akademi dalam, tiba-tiba muncul titik merah. Yu Hao menunjukkannya kepada Wang Dong. Perlahan-lahan itu semakin jelas. Itu adalah sesosok berwarna merah yang melesat dengan kecepatan yang menakjubkan. Dan itu tampaknya bergegas menuju mereka berdua. Yu Hao dan Wang Dong saling bertukar pandang. Secara bersamaan berteriak kaget. Seorang kakak kelas dari halaman dalam. Sosok itu semakin dekat. Ia menggunakan topeng merah, baju merah, bahkan rambut dan matanya merah darah. Senior ini sepertinya sangat kuat. Dia bahkan bisa berlari di atas air tanpa melepaskan jiwa bela dirinya. Wang Dong berkata kepada Yu Hao dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Tapi berbeda dengan Yu Hao. Dengan persepsinya, Yu Hao merasakan sesuatu yang janggal. Sosok itu sudah mendekat 100 meter dari bibir danau. Gelombang panas yang menakutkan menekan mereka. Yu Hao dan Wang Dong terkejut. Mereka merasakan aura pemusnahan dari sosok itu. Sayap biru terbentang di punggung Wang Dong. Dia meraih Yu Hao berpikir untuk melarikan diri. Panas yang mengerikan meledak dalam sekejap. Wang Dong dan Yu Hao merasa seolah mereka diselimuti oleh lautan api. Sayap Wang Dong seketika hancur. Mereka jatuh. Area 10 meter dari mereka terbakar. Saat Wang Dong berusaha mengaktifkan keterampilan jiwanya, ia menerima serangan balik dan jatuh pingsan. Saat Yu Hao menjadi sasaran, jiwa bela diri esnya terbangun. Namun, kekuatan jiwanya sangat lemah. Itu langsung dilahap. Bahkan, spirit shock tak mempan. Kini pandangannya telah mulai kabur. Saat Yu Hao hampir ditelan oleh tangan yang menyala, matanya tiba-tiba menjadi seputih salju dalam sekejap. Hembusan udara yang sangat dingin tiba-tiba menyebar keluar dari tubuh Yu Hao. Itu menghancurkan semua panas yang datang. Sosok yang berapi-api hanya mengeluarkan erangan sebelum meringkuk. Cincin jiwa yang naik dari kaki Yu Hao berwarna putih menjadi keemasan. Dengan tubuh Yu Hao sebagai pusat, area sekitar diameter 100 meter darinya berubah menjadi es dan salju. Bahkan, lautan spiritual lawan membeku. Aura yang sosok api lepaskan terus-menerus padam oleh hawa dingin. Yu Hao menunjuk dengan jari yang berubah menjadi es dan berkata, "Kamu berani menyentuh orang yang kupilih dan berani mengganggu tidur koko ini. Pergi dan matilah." Sinar biru sedingin es tiba-tiba muncul melesat ke sosok merah. Suhu di sekitar sosok merah itu anjlok. Dengan tekanan bahaya yang muncul dari Yu Hao, Phoenix besar melindungi sosok merah. Mereka ditutupi lapisan biru es dan langsung jatuh ke danau. Saat Yu Hao akan melesatkan serangan lagi, ia merasakan ada banyak sosok yang datang. Cincin jiwa emas dengan cepat berubah ke cincin jiwa putih dan menghilang. Semua aura dingin di sekitar Yu Hao juga menghilang secara instan. Tubuhnya lemas, dia jatuh ke tanah karena kelelahan. Keduanya pingsan. Dari kejauhan,
lebih dari 10 sosok melesat menuju tepi danau dengan kecepatan yang mencengangkan. Setibanya, seorang lelaki tua berpakaian putih terkejut. Dua siswa akademi luar terluka. Setelah memeriksa, ia cukup tenang karena keduanya hanya tak sadarkan diri. Sosok parubaya berbaju putih mengambil alih Yu Hao dan Wang Dong. Itu adalah Guru Li, sosok sagi jiwa yang memiliki roh pelindung pohon kehidupan yang memulihkan mereka setelah kelas Guru Zouyi. Teriakan terdengar, "Xiao Tao ada di sini!" Seorang berpakaian putih lain mengambil sosok yang berpakaian merah yang jatuh ke danau Sigot. Itu adalah seorang wanita. Guru Li terkejut. Sebenarnya, Yu Hao dan Wang Dong tidak terluka serius. Pria tua berpakaian putih menghela nafas lega dan memerintahkan Guru Li untuk menutup mulut keduanya dan memberi nilai tinggi sebagai kompensasi. Jika mereka membocorkan masalah ini, mereka akan dikeluarkan dari akademi. Lalu, ia melesat pergi, membawa wanita merah. Di lautan kesadaran Yu Hao, Koko Tianmeng mengeluh karena itu telah mengganggu tidurnya. Tapi jika ia tidak cepat bangun, mereka berdua akan menjadi abu. Karena wanita itu memiliki roh pelindung tipe api Dewa Phoenix. Tapi itu sedikit jahat. Jika bukan, ia pasti akan hancur dengan jarinya. Koko Tianmeng cukup bahagia. Segel pertama dari ke-10 segel yang ia tinggalkan di tubuh Yu Hao sudah terbuka, menandakan kultivasinya telah meningkat banyak. Sebelum Koko Tianmeng tidur kembali, ia memperingatkan Yu Hao. Yu Hao harus berhati-hati dalam kurun waktu 1 tahun ini, karena ia telah menggunakan origin Ki-nya untuk serangan tadi. Selama 1 tahun, ia tidak bisa merasuki dan membantu Yu Hao. Wang Dong adalah orang pertama yang bangun. Ketika dia membuka matanya, dia melihat seorang pria setengah baya berpakaian putih di depannya. Yu Hao mengeluarkan erangan dan perlahan membuka matanya. Dengan marah, Wang Dong bertanya-tanya tentang keberadaan monster itu. Pria parubaya menyahut untuk melupakan kejadian ini atau konsekuensinya mereka akan dikeluarkan. Ia melemparkan 2 benda hijau ke arah Yu Hao dan Wang Dong sebagai kompensasi. Keduanya secara tak sadar menangkap dan pria itu terbang melesat pergi. Kebingungan muncul di wajah mereka berdua. Wang Dong menunduk melihat benda hijau di tangannya dan segera menjadi terpana, dipenuhi dengan kebahagiaan. Ini adalah pil peningkatan jiwa. Yu Hao masih dalam kondisi bingung. Wang Dong menjelaskan, ini adalah pil yang memiliki peringkat setara dengan pil air misterius. Namun, pil air misterius sedikit lebih berharga karena memiliki efek pembersihan pada otot dan sumsum. Tetapi, bagi para penguasa jiwa di atas peringkat ke-30 yang otot dan sumsumnya telah sepenuhnya dibersihkan, pil peningkatan jiwa lebih baik daripada pil air misterius. Yu Hao masih belum paham. Wang Dong tertawa dan berbalik lari menuju gedung sekolah. Ia enggan menjelaskan lagi kepada Yu Hao. Yu Hao menyimpan pil dan berlari mengejar Yu Hao. Yu Hao berteriak akan bertanya kepada kakaknya. Tapi jika Wang Dong mau menjelaskan, ia akan mentraktirnya makan siang. Dengan kesempatan ini, Wang Dong berencana akan memeras Yu Hao. Tapi Yu Hao menunjukkan semua tabungannya. Yatim piatu seperti dia tidak akan masalah untuk itu. Tak akan ada yang memarahinya. Wang Dong tertegun. Ia meminta maaf kepada Yu Hao karena menggertaknya. Ia tidak tahu jika latar belakangnya seperti ini. Yu Hao menanggapinya dengan bercanda hingga membuat Wang Dong kesal. Untuk kali ini, Yu Hao akan menunjukkan bagaimana ia mendapatkan penghasilan dan ia akan mentraktir Wang Dong ikan bakarnya. Keduanya berjalan menuju gedung. Di perjalanan mereka, Wang Dong menjelaskan tentang pil peningkatan jiwa kepada Yu Hao. Kegunaan utama pil peningkatan jiwa adalah untuk meningkatkan kekuatan jiwa seseorang. Seseorang hanya bisa meminumnya sekali selama seumur hidup mereka. Itu bisa meningkatkan peringkat jiwa dengan sangat signifikan. Tapi jika seseorang mengkonsumsinya lebih dari 1 pil, budidayanya di masa depan akan terpengaruh. Bahkan, mandek tak bisa meneruskan budidaya. Yu Hao bertanya, peningkatan seperti apa yang terjadi jika ia mengkonsumsinya? Wang Dong menggelengkan kepalanya tidak tahu. Jarang ada yang tahu kemungkinan ini. Pil ini bisa dikatakan langka dan jarang ada yang bisa menyempurnakannya. Tapi bagaimanapun, Wang Dong sangat beruntung bisa mendapatkan pil ini. Berbeda dengan Yu Hao yang merasa
Jika Koko Tianmeng tidak membantu, mereka akan berubah menjadi arang. Bahkan, pil ini tidak akan berguna. Yu Hao bertanya, kapan waktu terbaik mengkonsumsinya? Wang Dong menyahut, saat kembali ke asrama. Karena bagaimanapun, ia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Peningkatan kekuatan jiwa sangatlah penting. Yu Hao sangat bersemangat. Mungkin saja ia akan bisa mencapai level minimum siswa di akademi, yaitu peringkat 15. Setelah kelas sore, saat Yu Hao sedang bersama Wang Dong, Tangya menghampiri Yu Hao dan mengajaknya pergi. Tak lupa, Tangya memberikan titipan BB. Itu adalah botol giok seperti kemarin. Tatapan Wang Dong melebar. Itu adalah pil air misterius kedua. Wang Dong bertanya tentang ia bergabung dengan Sekte Tang. Tangya telah berbicara dengan BB. Ia bisa bergabung jika ia bisa memenuhi syarat. Ia harus mendapatkan tempat pertama penilaian siswa baru di tahun pertama. Wang Dong sepakat manfaat bergabung dengan Sekte Tang sangat bagus. Bahkan itu terjadi di depan matanya. Mungkin saja Sekte Tang memiliki sesuatu yang lebih besar lagi. Tapi alasannya untuk bergabung bukan karena manfaat-manfaat itu. Yu Hao menerima botol dan menyimpannya. Dia mengikuti Tangya keluar dari akademi. Wang Dong menyusul dan akan membeli 2 ikan Yu Hao. Tapi Yu Hao menolak dan akan mentraktirnya. Wang Dong pun menolak. Teman adalah teman, bisnis adalah bisnis. Ia memaksa memberikan koin perak ke tangan Yu Hao. Saat keluar dari gerbang akademi, ketiganya tercengang. Ada lebih dari 30 orang menunggu untuk ikan bakar Yu Hao. Di antaranya ada Susan Shi yang kalah dari BB kemarin di arena duel jiwa. Susan Shi berada di antrian pertama. Ia ingin membeli ikan bakar untuk Jiang Nanan. Tangya mengejeknya. Susan Shi mengejar-ngejarnya, tapi Jiang Nanan bahkan tak ingin melihatnya. Susan Shi marah dan mengomel. Tangya menjulurkan lidahnya pada Susan Shi. Lalu Tangya berkata pada Yu Hao untuk memulai memanggang ikan. Setelah semua siap, Yu Hao mulai memanggang ikan. Namun, ia tak memberikan ikan bakar pertama pada Susan Shi, tapi pada Wang Dong, dan selanjutnya kepada Tangya. Ekspresi Susan Shi semakin gelap. Setelah itu, Yu Hao memberikan ikan bakar padanya. Ia melemparkan uang ke Yu Hao dan pergi. Wang Dong sangat memuji ikan bakar Yu Hao yang sangat lezat. Di sisi lain, di ruang rahasia di Pulau Danau Sigot, secara bertahap seseorang terbangun. Itu adalah wanita berbaju merah. Ia bangun, melepaskan topengnya. Wajahnya yang cantik terlihat pucat. Ia berusia sekitar 20 tahun. Suara tua terdengar dan berkata, "Xiao Tao, kamu hampir membuat masalah besar. Mungkin ini takdir. Energi tipe S menyelimuti tubuh Anda, menekan api jahat di dalam tubuh Anda. Bisakah Anda mengingat sesuatu yang Anda lihat setelah Anda keluar dari Danau Sigot?"